Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah bagaimana dia memandang hubungan kalian. Bagaimana dia memandang hubungan kalian, bagaimana hubungan kalian di matanya. Pokoknya mirip-mirip kayak gitu ya. Pasti kalian tahu deh, aku kalau bikin tema tuh suka kayak gitu ya. Temanya tuh banyak banget guys, sumpah banyak banget. Mungkin aku udah sedia tema buat 1 tahun ke depan, jadi aku tinggal pilih-pilih aja aku mau bawain tema apa. Jadi kadang aku lupa aku mau bawain tema yang mana ya gitu. Ya udah, oke. Pokoknya bagaimana hubungan kalian di matanya kayak gitu ya. Dia memandang hubungan kalian ini gimana gitu ya. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya, oke? Apalagi ya? Oh ya, kita kan mau cek energi seseorang. Aku bakal kasih waktu kalian ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya ya. Silakan. Udah, kita langsung mulai ya. Bagaimana hubungan kalian di matanya? Ini kayaknya hubungannya udah gak jelas bentukannya kayak apa. Sudah porak-poranda, tercerai berai. Ini gimana ini ya hubungan? Ini hubungan atau apa ya? Aku juga bingung nih sebutnya. Ini kebanyakan kalian kayaknya ngecek energi masa lalu nih yang di tema ini. Ya. Kayaknya kalian tuh lagi proses ini, healing. Makanya sering ini kan nungguin tarot. Yang PDKT sedikit. Kalau yang lagi berhubungan, itu mah jarang lah nontonin tarot lah. Ya, kalau yang lagi happy-happy tuh biasanya nggak ada yang nontonin tarot. Yang happy-happy tuh biasanya nontonin tarot yang personality, karakter gitu ya. Nah, ini dia memandang hubungan kalian tuh hubungannya udah berantakan katanya guys ya. Dia pun bingung gimana memperbaikinya, gimana membetulkan semua ini. Bener nggak tuh bahasanya ya, gimana memperbaiki hubungan ini yang sudah tidak jelas bentukannya ya. Lagian dianya juga nggak jelas sih ya, gimana hubungannya mau jadi jelas gitu. Hubungan kalian di matanya sebenarnya dia sadar dan tahu kalau kalian tuh sama-sama cinta, sama-sama mau, sama-sama suka, perasaannya sama besarnya mungkin juga. Ada yang salah satu dari kalian tuh egonya tinggi ya, egonya tinggi setinggi harapan orang tuamu ya. Egonya besar, egonya tinggi ya. Itu juga salah satu alasan yang membuat kalian ada jarak. Salah satu alasan yang membuat kalian ada batasan itu. Salah satunya egonya tuh tinggi. Kayak nggak mau ngalah gitu loh. Kenapa sih kalian tuh kayak gitu? Nggak suka deh aku. Tapi ada juga yang bilang gini, kamu sama dia menjauh itu karena ada satu hal. Ada dari kalian yang menjauh karena ada seseorang yang lain. Jadi di dalam hubungan ini tuh ada 3 orang ya. Ya ada gangguan lah gitu istilahnya ya. Pengganggu apa? Pelakor atau apa? Pokoknya ada seseorang di antara hubungan kalian ya. Pokoknya ada yang sebagian kayak gitu ceritanya. Ada juga yang sebagian ya memang kamu sama dia ada jarak aja gitu hubungannya ya. Nggak harus seseorang sih di antara hubungan kalian, nggak ada keadaan yang lain juga ya, gangguan yang lain mungkin, atau ada perbedaan-perbedaan ya. Bagaimana hubungan kalian di matanya? Hubungannya tuh ini loh, kayak membuat luka, membekas gitu loh. Ada sebuah luka yang membekas atau memberikan luka hubungan ini, entah kamu atau dia yang merasa terluka dan kayaknya tuh lukanya tuh kayak belum sembuh gitu, kayak ada yang sakit hati gitu. Kamu atau dia ya yang sakit hati, bisa salah satunya atau dua-duanya sih.
Kenapa aku bilang gitu? Karena kita suka nggak tahu loh guys, kita suka ngerasa kita yang sakit hati, padahal orang lain juga sakit hati mungkin karena kita ya. Kita ngerasa dia yang nyakitin kita, padahal dia juga ngerasa disakitin sama kita. Nah ya, jadi bingung kan? Kita ngerasa ya kita nggak ada salah, ternyata mungkin omongan-omongan kita atau kata-kata kita pernah membuat seseorang sakit hati. Nah kan nggak tahu juga, karena aku lihat di sini ada yang sakit hati sama ini apa dari kata-kata. Di sini tuh ada yang terluka katanya, ada yang lukanya tuh kayak belum sembuh, belum heal mungkin ya. Bisa kamu atau dia sih yang terluka di sini sebenarnya. Lukanya tuh membekas katanya, mungkin ada yang trauma ya. Kayaknya sih gitu ya. Bagaimana hubungan kalian di matanya? Yang pada awalnya yang mendekati itu kebanyakan yang maskulin, tiba-tiba mendekat, tiba-tiba approach, tiba-tiba datang gitu ya ke femininnya. Awal-awalnya tuh femininnya nggak suka, kayak sebel, marah, bete gitu ya. Tapi lama-lama luluh ya. Gimana sih? Harus ini dong, pertahanan harus kuat, jangan luluh. Terus kalau udah luluh ujung-ujungnya yang maskulin disalahin ya, dia yang bikin sakit hati padahal kamu yang luluh awalnya. enggak, aku nggak belain siapa-siapa di sini ya. Nah di sini awalnya tuh maskulin kebanyakan yang mendekati, yang approach, datang tiba-tiba, tapi si femininnya nih pas awal-awal nggak merespon baik ya. Mungkin ya macem-macem lah ya kalau dijelasin femininnya keadaannya gimana pas awal dideketin itu. Awalnya kayak nggak suka lah, nggak merespon positif banget, tapi lama-lama mungkin luluh ya. Pas awal-awal itu ada yang kasih batasan juga pas dideketin, kayak nggak langsung deket gitu kalian ya, kayak inilah jual mahal dikit kali ya. Tapi dia tuh bilang ya, kamu tuh rumah, home buat dia ya. Home apa sih? Home ini homeschooling. Iya, mereka tuh ada yang bilang kalau kamu tuh home, rumah, kamu tuh tempat nyaman lah. Aduh, tempat ternyaman buat dia ya. Dia tuh suka bingung sama hubungannya. Kenapa sih bingung-bingung? Dia suka bingung sama hubungannya, dan hubungannya tuh suka bikin emosi, kesel. Nah kalau udah emosi, udah kesel, udah dia langsung stres, langsung bingung. Harus diapain nih, harus gimana nih gitu, harus apa caranya buat baik-baikin kamu gitu ya. Kalau udah ada emosi, marah, itu dia kepikiran banget di malam hari, kayak nggak tenang gitu kalau lagi marahan sama kamu. Cie, kalau nggak tenang baca tarot ya kayak promosi dong. Nah di sini dia bagaimana hubungan kalian di matanya. Sebenarnya dia tuh pengen banget kasih yang terbaik buat hubungan ini. Kasih yang terbaik itu apa ya maksudnya? Ya maksudnya dia pengen do the best lah ya buat hubungan ini. Maksudnya bisa dibilang dia nggak cuek-cuek banget buat hubungan ini sebenarnya ya. Cuma kadang komunikasinya aja sih yang agak-agak kurang ya. Entah dia sibuk atau dia memang tipikal yang cuek, atau ya mungkin dia tipe yang kalau komunikasi yang penting-penting aja. Nah gitu, kayaknya komunikasinya agak terhambat di antara kalian menurut dia. Kalau komunikasinya terhambat, gak baik, ini salah satu pasti ada yang kesal, ada yang marah, emosi ya. Bagaimana hubungan kalian di matanya? Dia tuh sering loh mimpiin kamu katanya. Dia sering mimpiin kamu, atau sebelum tidur tuh dia sering banget kayak overthinking, kangen mungkin bisa. Kepikiran tuh nggak harus ada masalah aja ya, kadang ya kangen, kadang ya dia ada sih dari mereka tuh yang kayak manifestasi, kayak dia tuh pengen banget hubungan kamu sama dia tuh hubungan yang bertahan lama gitu ya sebenarnya, hubungan yang kalian bisa bersama bareng-bareng. Dan dia juga sering ya kayak kalau lagi ada masalah mungkin ya sama kamu, terus dia kayak
nggak nyenyak gitu loh tidurnya, kayak tiba-tiba kebangun gitu ya. Terus gelisah, hatinya gelisah, kalau mau tidur tuh gelisah. Terus sering kebangun kalau lagi ada masalah, kayak apa ya, dadanya kayak sesak gitu loh. Pernah nggak kalian sesak di dada pas lagi ada masalah sama orang gitu ya? Dan dia tuh kan sering mimpiin kamu, kadang dia juga kayak kepo gitu ya, kamu mimpiin dia juga nggak gitu. ini aku jadi yang ini ya, apa, pengantar pesan ya. Dia tuh mau tanya, kamu mimpiin dia juga nggak gitu katanya ya. Dan ada beberapa hal yang dia inginkan untuk hubungan ini. Jadi ibaratnya tuh dia punya cita-cita ya untuk hubungan ini. Beberapa hal dia pengen hubungan ini nih A, B, C, D gitu. Jadi dia punya mimpi juga untuk hubungan ini. Dia sayang sih sama hubungan ini kayaknya. Tiba-tiba aku baper guys. Gimana ya kalau aku jelasin sayangnya? Sayang tuh kayak contoh gini, kamu punya apa ya, kamu punya barang, kamu tuh sayang banget sama barang itu gitu, kayak kamu ngejaga banget barang itu, kayak nggak mau barang ini tuh kenapa-napa gitu. Nah itu dia kayak gitu, dia sayang sama hubungannya, nggak mau hubungannya kenapa-napa, kayak pengen jaga hubungannya gitu ya. Ya kayak gitulah pokoknya. Walaupun kadang ya dia suka ngerasa ini juga kosong atau hampa gitu. Ibaratnya walaupun dia deket sama kamu, walaupun dia punya pasangan, tapi kadang dia suka ngerasa ada kekosongan gitu ya, walaupun udah punya pasangan. Ya dia sih maunya damai-damai aja, tenang-tenang aja hubungannya ya. Bagaimana hubungan kalian di matanya? Tuh kan barusan aku bilang, dia tuh pengen hubungannya yang tenang-tenang, gak ada masalah, gak ada konflik ya. Hubungan ini tuh sungguh membawa warna buat dia. Jadi ibaratnya ya ada sedihnya, ada senengnya gitu ya. Jadi hidup dia tuh kayak pelangi ya, full color deh pokoknya deh. Justru kalau misalnya nggak ada kamu, mungkin ya dia ngerasa kesepian kali ya, merasa kayak ada yang hilang gitu ya. Biasanya tuh rusuh ya, digangguin kamu terus tiap hari mungkin. Apalagi kalau kalian posesif. Tapi pas gak ada kamu takutnya tuh sedih, kayak kesepian ya. Hubungan kalian di matanya, dia sangat menikmati waktu yang kalian habiskan bersama. Kayak kalian sering pergi bareng, hangout bareng gitu ya, liburan, traveling atau kemana bareng. Pokoknya spending time together deh, asik. Pokoknya kayak menghabiskan waktu bersama-sama. Ngapain aja lah, udah gede ini lah ya. Pokoknya pas lagi saat itu tuh dia ini banget, apa, menikmati banget gitu, every single day. Ya pokoknya setiap menit, setiap jam, setiap waktu yang kalian habiskan tuh dia sangat menikmati kebersamaan kalian. Dia bisa ngeliat kalau kamu tuh perhatian banget sama dia, terutama kalau kalian tuh feminin. Kamu perhatian banget, care gitu. Apalagi kalau mereka tipe-tipenya yang belum pernah ya dapet pasangan yang care. Wah itu dia langsung kayak apa ya, langsung kayak terbang. Ngerasa kayak ini dipuja-puja banget gitu ya, ngerasa dipentingin banget, ngerasa kayak raja gitu ya. Disayang, dipeduliin gitu ya, diperhatiin. Padahal dia belum tentu perhatian sama kamu ya. Ya. Kalau kamu hubungannya udah putus atau udah selesai, udah masa lalu, ini dia sering banget flashback ke hubungan kalian. Apa aja yang terjadi dulu di antara kalian, apa aja yang kalian lewati bersama. Nah itu dia sering banget keingetan, flashback kisah masa lalu kalian. Bagaimana hubungan kalian di matanya? Dia ngerasa hubungannya tuh berliku-liku banget, banyak gitu ya, hambatan, rintangan ya, banyak banget hambatan, rintangan ya, banyak, bahagianya sedikit.
Ya pokoknya yang kelihatan tuh rintangannya ya, kayak berliku-liku gitu loh jalannya. Dia sampai bingung ya, ini kapan ya bahagianya ya. Ya apa ya, kadang dia juga ngerasa jauh sama kamu walaupun kalian punya hubungan atau dekat ya, kadang dia ngerasa jauh juga. Soalnya di sini tuh salah satu suka ada yang silent treatment kalau lagi marah atau kayak lagi diem-dieman gitu ya. Makanya kadang dia suka ngerasa tuh energinya tuh jauh ya walaupun dekat sama kamu gitu ya. Berarti apa? Bukan jauh di mata, dekat di hati ya. Tapi dekat di hati emang beneran jauh gitu ya rasanya. Ya. Nah, dia ini kayak sering ngirim ini, telepati lewat intuisi. Kalau zaman sekarang itu intuisi ya. Kalau zaman dulu mungkin batin dibilangnya. Sering denger nggak orang tua kalian bilang kontak batin? Nah, kalau dia ini sering ngirim sinyal-sinyal atau kode-kode tuh melalui intuisi. Kalau kamu ngerasa tiba-tiba inget dia gitu ya, kamu lagi makan, lagi main, lagi pergi, kok tiba-tiba keingetan. Nah, itu mungkin dia lagi manggil-manggil nama kamu. Atau bisa jadi kamu lagi didoain sama dia. Dia lagi sholat terus didoain, tiba-tiba kamu ingat. Doanya mungkin gini, ya Allah gitu, kalau si Raisa jodohku dekatkanlah. Terus kamu langsung inget deh tuh ya, aduh gitu, panggil-panggil gitu kan. Terus ngerasanya kayak didukunin, aduh jangan aku didukunin nih gitu kan, keingetan terus. Padahal mah cuma disebut doang namanya kak. Emang kedukun nggak pakai duit ya gak? Emang kedukun nggak pakai duit ya? Pakai duit kak, mahal kak. Ya. Nah di sini dia tuh sering manggil kamu ya lewat intuisinya. Ya si Raisa lagi apa ya? Raisa tuh kangen gak sih sama aku? Padahal aku tuh kangen banget sama dia gitu ya. Ya dia sering kirim sinyal-sinyal, kode-kode telepati. Batinnya mungkin terkoneksi juga sama kamu. Dan dia ngerasa ini sih, jiwa-jiwa ya. Mungkin sekalian ada soul connection atau soul contract ya. Soul contract. Jadi kayak jiwanya tuh susah buat lepas kalian. Walaupun kamu di mana dia di mana, itu jiwanya saling terikat, terkoneksi terus, terbayang-bayang ya, bagaikan hantu. Kayak kamu dihantui gitu ya. Kamu dihantui sama dia terus gitu pikirannya ya. Susah gitu. Apalagi kalau ada koneksi spiritual, karena aku lihat di sini ada yang spiritual nih. Kalau ada koneksi spiritual ya udah, pasti bisa ngirim-ngirim sinyal, itu gampang banget ya. Bagaimana hubungan kalian di matanya? Dia ngerasa hubungannya tuh sangat ini ya, berharga buat dia ya. Mungkin hubungan ini tuh worth to wait ya, kayak berharga, bernilai untuk ditunggu, untuk diperjuangkan ya, untuk diperjuangkan. Dan dia tuh ada hasrat sama hubungan ini, sama kamu atau hubungannya bisa aja dia ada hasrat, nggak pengen apa ya, ada rasa tuh pengen memiliki hubungan ini, pengen mempertahankan ya. Buat dia tuh hubungan ini beda dari yang lain, luar biasa lah pokoknya ya, beda dari hubungan-hubungan sebelumnya yang pernah dia jalanin sama mantan-mantannya atau sama masa lalunya ya. Oke, aku lanjut lagi. Aku tuh barusan ada klien, jadi aku break sebentar. Ini aku lanjut lagi. Jadi maaf ya kalau aku ulang-ulang, mungkin ada kata-kata yang aku ulang, agak-agak lupa mungkin ya. Oke, dia itu sangat mendambakan kamu. Kayak apa ya? Kayak mengelulukan gitu, kayak bangga, kayak membanggakan gitu, bisa deket sama kamu, bisa punya hubungan sama kamu gitu ya. Ya kayak mendambakan kamu lah. Gimana sih kalau dia apa ya, kalau dia punya barang terus dia kayaknya suka banget sama barang itu, kayak seneng banget gitu memiliki itu. Nah itu rasanya tuh kayak gitu ya.
kayak pengen dijaga, takut rusak atau takut kenapa gitu ya pokoknya. Nah, bagaimana hubungan kalian di matanya? Kadang ya dia juga bingung gitu sama hubungannya. Saking bingungnya kadang dia juga ngerasa kayak ini hubungannya abu-abu deh mungkin ya, kayak masa depan hubungannya gimana, ke depannya gimana, dia kadang bingung ya. Jadi dia tuh suka sharing ke orang terdekatnya yang dia percaya gitu ya. Dia suka tanya, ini lagi ada masalah nih sama kamu atau apa. Nah dia tuh suka minta pendapat ke orang terdekatnya atau tanya-tanya gitu ya. Kalau dia ngerti tarot ya bisa aja dia cari pencerahan di tarot, video-video tarot, atau dia tanya-tanya tarot reader gitu ya, reading bisa aja kalau dia ngerti, paham ya. Dan dia ngerasa ya hubungan kalian tuh ya hubungan yang penting gitu ya. Istilahnya kalau hubungan ini kenapa-napa ya dia juga kenapa-napa, dia juga bingung, stres gitu ya. Nah, bagaimana hubungan kalian di matanya? Dia ngerasa tuh ya punya hubungan sama kamu atau deket sama kamu tuh ibarat kayak punya partner gitu ya, cocok dalam segala hal, diajak sharing soal pekerjaan oke, diajak sharing soal kehidupan oke gitu ya, terus ya sharing yang receh-receh dan lucu juga oke gitu. Pokoknya ya cocok lah sama kamu ya. Dia juga suka kepoin kamu sih kayaknya. Dia juga suka ngomongin kamu ke teman-temannya gitu loh, kayak tentang hubungan kalian tuh suka diomongin juga ya. Yang tadi aku bilang dia suka sharing ke bestie-bestinya, ke teman-temannya gitu ya. Dan dia tuh ngerasa kayak punya supporter gitu, kayak didukung sama kamu, kayak kamu tuh apa ya, ya orang yang selalu mendukung dia ya. Ya mungkin ya dia juga sama ya, kalian saling support dan dia juga mendukung kamu. Ada sih dari mereka tuh yang tergila-gila sama kamu. Karena aku lihat tuh kayak bener-bener apa ya istilahnya, kayak nggak mau lepas gitu loh, kayak pengennya tuh bareng-bareng terus, bersama terus sama kamu ya. Bagaimana hubungan kalian di matanya? Ada hal-hal yang bikin dia takut ya, bikin dia takut. Misalnya kalau kamu sama dia tuh punya masalah yang berlarut-larut gitu ya, kayak masalahnya tuh nggak ada jalan keluar. Misalnya hubungan ini tuh kayak kalian beda agama, beda ras, atau beda culture, beda negara misalnya, atau beda keyakinan atau apalah. Nah, hubungan yang seperti itu ya kan kayak hubungan yang ada masalah tapi nggak ada jalan keluar. Nah, mereka tuh jadi kayak stres nih hubungannya gimana gitu ya, dilanjut bingung, gak dilanjut bingung ya. Ya stres, ada yang sampai kayak depresi saking masalahnya tuh gak ada jalan keluar ya. Tapi ada juga yang mereka tuh kayak diomongin gitu ya, diomongin atau digosipin sama orang-orang terdekatnya atau circle-nya, kayak apa ya, ya tentang hubungan dia sama kamu gitu, kayak dibully lah gitu anggapnya, kayak suka diledekin atau suka diomongin, digosipin gitu ya tentang hubungan kalian ya. Tuh barusan aku ngomong gosip, di sini ada tulisannya gosip. Ya, jadi dia kadang suka ada perasaan malu juga. Bukan malu karena punya hubungan sama kamu sih, tapi lebih tepatnya ya malu karena digosipin itu. Jadi kayak ada rasa gimana gitu ya, kayak ada rasa gimana sih kalau diejek gitu ya. Nah itu ya mungkin circle dan orang-orang terdekatnya suka ngejek dia juga ya, ngejek dia karena punya hubungan sama kamu gitu. Nah, bagaimana hubungan kalian di matanya? Kadang dia ngerasa kamu adalah partner ya, partner di segala hal, tapi kadang dia ngerasa kamu juga ibarat apa ya, kayak enemy gitu ya. Benci sama cinta kan beda tipis ya, kayak benci tapi cinta gitu kan. Jadi kadang ngerasa kayak partner, tapi kadang ngerasa kayak enemy gitu, kayak musuh ya. Kadang kalau lagi cinta mah cinta banget gitu kan, dekat banget, bucin. Tapi kalau lagi
ada masalah langsung diam-diaman, langsung kayak nggak kenal gitu ya, kayak stranger, kayak orang asing. Langsung nggak kontekan berhari-hari. Nah, ada yang rasanya kayak gitu juga ya. Tapi kamu sama dia tuh sama-sama saling ini ya, flirting ya, kayak kamu suka menggoda dia, dia juga suka menggoda kamu gitu ya. Tapi ada juga nih kalian yang hubungannya tuh di dalam cinta segitiga ya, ada 3 orang di dalam hubungan ini ternyata. Aku nggak tahu siapa yang menghadirkan orang lain di dalam hubungan ini, tapi kebanyakan tuh ada 2 feminin dan 1 maskulin, kebanyakan gitu ya. Gara-gara cinta segitiga itu makanya kalian tuh komunikasinya kadang suka on off, suka nggak lancar, takut kali ya karena udah punya pasangan ya. Jadi kalau tiba-tiba chat gitu kayak takut ya ketahuan selingkuh gitu ya. Aduh, nggak bener itu, nggak bener ya. Iya, di sini kelihatan kayak ada hubungan third party juga di sini. Ya, tapi ada juga sih yang masih belum serius ya jalanin hubungannya, masih yang for fun aja, deket sana deket sini gitu ya, sasimo ya, sana sini mau. Ya, tapi aku nggak tahu antara dia atau kamu nih yang sana sini maunya ya. Bisa vice versa sih sebenarnya. Bagaimana hubungan kalian di matanya? Yaitu kalian juga kadang suka konflik. Konflik karena kalian berdua, kadang karena gangguan eksternal juga ya. Gangguan dari luar, entah dari pihak dia atau pihak kamu, keluarga kalian atau lingkungan, circle, bisa aja. Ada aja gitu yang bikin kalian trigger buat konflik ya. Kadang dia ngerasa kamu susah diajak kerja sama, susah diajak diskusi ya, susah diajak kompromi. Kadang ya pakai emosi gitu ya, kalau diajak diskusi dikit-dikit kayak marah. Ya gitu deh, walaupun yang bikin marah mungkin dia juga ya. Kadang dia juga bingung, kamu kenapa marah-marah terus gitu ya. Kalau nggak ada yang salah nggak mungkin marah-marah nggak sih? Emang nggak capek ya orang marah-marah? Iya gitu, kadang kamu susah gitu diajak ngobrol, diajak kompromi. Ya kadang di lain sisi kamu ya asik gitu ya, asik-asik aja orangnya. Kalau kalian ada konflik, ada masalah, ada rasa dia tuh pengen ketemu sama kamu. Yes, pengen adanya pertemuan sama kamu, pengen kayak ngobrol gitu ya, tahu kabarnya kamu, entah kalian masih berhubungan atau enggak. Soalnya aku lihat di sini ada yang pengen kayak ketemu atau berbaikan atau membaik gitu hubungannya. Pokoknya pengen gak ada konflik aja, itu intinya mah gitu sih ya. Oke, gengs, itu aja ya. Aku udah ngantuk agak-agak. Udah malam soalnya. Ini tuh ada zodiak Leo, Taurus, Virgo, Gemini, Pisces, Aquarius, Cancer. Inisial hurufnya ada huruf U, O, B, A, M, H, Y, Q, W, T, C, dan L ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini tuh udah jam 10-an ya. Kalau keburu aku upload malam ini, kalau enggak ya udah besoknya ya. Oke, itu aja. Thank you for watching ya. Semoga menghibur dan bermanfaat. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.